Halo teman-teman, saat ini kami berada di salah satu pantai di Nias. Kami akan mengobservasi kepiting. Ya teman-teman, selamat menyimak videonya. Dadah. Kepiting merupakan hewan yang umum kita temukan di daerah pantai, rawa, ataupun sungai. Hewan ini tergolong dalam anggota filum Arthropoda yang memiliki kaki beruas-ruas dan juga tergolong dalam ordo Decapoda yang memiliki 5 pasang kaki. Hewan ini mempunyai eksoskeleton yang terbuat dari lapisan kutikula berupa polisakarida dari kitin, lemak, mineral, dan protein. Pada observasi yang kami lakukan, kami menjumpai adanya kepiting yang bertempat tinggal di daerah bebatuan dan juga akar pohon kelapa. Setelah kami melakukan pencarian tentang spesies apa yang kami temukan ini, kami mendapati adanya kemiripan dengan spesies Aratus pisonis, salah satunya dari segi morfologinya. Aratus pisoni merupakan kepiting yang biasanya menghuni pohon di daerah hutan bakau atau hutan mangrove. Hewan ini memiliki habitat di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, misalnya di daerah pantai Atlantik Barat dari Florida sampai Brasil Selatan, termasuk juga Laut Karibia dan Teluk Meksiko. Hewan ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, order Decapoda, famili Caesarmidae, genus Aratus, dan memiliki nama latin atau nama spesies Aratus pisoni. Morfologi Aratus pisoni. Perbedaan morfologi pada Aratus pisoni dipengaruhi oleh gen dan faktor habitat atau lingkungan hidup. Contohnya corak pada cangkang yang membantunya berkamuflase pada lingkungannya. Kanisa DKK tahun 2019 turut menyatakan bahwa Aratus pisoni dapat mengalami morfologi sebagai respon dari perbedaan habitatnya. Karapasnya berwarna coklat sampai hijau tua, yang lebar di bagian depan dan mengecil mendekati ujung posterior. Lebarnya maksimum 2,7 cm. Lebarnya ini dipengaruhi oleh salinitas maupun kondisi lingkungan. Matanya terletak di ujung lebar di sudut depan karapas, memiliki kaki berwarna coklat yang menopang capitnya. Capit ini memiliki rambut hitam yang tumbuh di atasnya. Aratus pisoni tubuhnya terdiri atas perut, dada, dan kepala. Memiliki sekitar 19-20 segmen tubuh bersendi, berkaki 8, serta dapat dilakukan pemeriksaan juga pada perutnya, di mana akan ditemukan bahwa betina menunjukkan perut yang lebih lebar untuk menampung telurnya. Berdasarkan penelitian didapatkan fakta bahwa Aratus pisoni mencapai kedewasaan fungsional lebih awal dalam siklus hidupnya dibandingkan dengan kepiting lainnya. Jantan memiliki cakar yang jauh lebih besar karena hal ini berkaitan dengan proses perkawinan dan juga perselisihan teritorial. Ujung yang tajam di dekat ujung kaki kepiting memungkinkannya untuk memanjat pohon bakau atau pohon kelapa atau pohon tempat habitatnya. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu: pertama, bagaimana morfologi dari Aratus pisoni. Kedua, bagaimana kebiasaan dan pola interaksi Aratus pisoni. Ketiga, apa fakta unik dan informasi baru Aratus pisoni. Tujuan kami yaitu untuk mengetahui morfologi dari Aratus pisoni, mengetahui kebiasaan dan pola interaksi Aratus pisoni, mengetahui fakta unik dan informasi baru Aratus pisoni. Aratus pisoni saat masih remaja biasanya menghabiskan banyak waktu di atas akar udara yang muncul sebagai bentuk perlindungan diri terhadap pemangsa. Kepiting pohon cenderung bermigrasi secara vertikal sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya.
Ia cenderung menghabiskan waktunya saat air pasang di kanopi pohon, dan saat air surut, ia menjelajah di sepanjang pantai. Penetasan telur kepiting bakau, puncaknya yaitu pada musim hujan. Ciri khas spesies ini adalah tidak adanya duri lateral pada karapasnya. Aratus pisoni merupakan satu-satunya spesies dalam genusnya, sehingga tidak ada organisme yang memiliki karakteristik yang sama dengannya. Aratus pisoni tidak seperti kepiting lainnya. Kepiting ini tidak menghirup udara. Ia mendapatkan oksigennya dengan membuat lapisan tipis air di atas perluasan karapas yang menutupi insang. Sebagian besar makanan kepiting bakau adalah bahan nabati. Meskipun demikian, kepiting ini tergolong sebagai hewan omnivora yang juga akan memakan invertebrata kecil jika menemukannya di lingkungan sekitar. Invertebrata kecil ini digunakan sebagai suplemen makanan, sedangkan makanan utamanya adalah daun bakau merah atau Rhizopora mangle, serta daun bakau hitam dan bakau putih. Kepiting akan memakan sebagian daun dengan mengikis permukaannya dan meninggalkan kerusakan. Kepiting bakau yang terbiasa memakan sumber makanan tertentu tidak dapat bertahan hidup dengan sumber makanan yang berbeda dengan kepiting bakau lainnya. Dari hasil observasi kami memperhatikan bahwa kepiting sangat sensitif terhadap pergerakan. Ketika kami bergerak sedikit, maka mereka akan segera masuk ke dalam lubang atau segera berlari menjauh dari kami. Salah satu bentuk pertahanan yang dilakukan oleh kepiting juga yaitu mencapit. Ketika kami mendekat, maka dia akan bersiap-siap mencapit apa yang mendekatinya. Informasi baru yang didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carver dan kawan-kawan menyatakan bahwa terjadi penurunan massa hepatopankreas selama masa reproduksi yang memengaruhi penipisan energi kepiting bakau secara bertahap. Penyimpanan energi kepiting bakau selama masa reproduksi sangat memengaruhi kualitas telur dan dapat menyebabkan kualitas serta jumlah telur menurun dari waktu ke waktu. Firman Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda mati sekalipun, diciptakan dengan unik dan memiliki kelebihan serta fungsinya masing-masing. Rasa syukur atas kehidupan yang dianugerahkan Allah dapat ditunjukkan melalui tindakan atau usaha mengenal dan mengeksplorasi lingkungan di sekitar kita. Semakin banyak hal yang kita ketahui di dunia ini dapat mengantarkan kita ke dalam rasa syukur yang tak terhingga karena dapat melihat kuasa Allah yang dinyatakan melalui ciptaan-ciptaannya. Kesimpulannya yang pertama yaitu Aratus pisoni merupakan hewan yang kecil dengan ukuran karapas maksimal 2,7 cm, memiliki 3 bagian utama yaitu perut, dada, dan kepala. Pada jantan ditemukan ukuran cakar yang lebih besar, sedangkan pada betina ditemukan ukuran perut yang lebih lebar untuk menampung telur. Yang kedua yaitu kebiasaan Aratus pisoni remaja adalah berdiam diri di antara akar pohon atau bebatuan untuk menghindar dari serangan predator. Jika sudah dewasa maka akan memanjat di atas pohon.
Jantan akan melakukan perselisihan teritorial pada masa kawin dengan jantan lainnya. Yang ketiga, keunikan hewan ini adalah tidak memiliki duri lateral pada karapasnya. Selain itu, kepiting ini memperoleh oksigen dari lapis tipis air di atas perluasan karapas yang menutupi insang. Informasi baru dari kepiting ini yaitu adanya pengaruh dari pengurangan energi selama masa reproduksi yang dapat mempengaruhi kualitas telur. Demikian hasil observasi kami, semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.